Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya itu Bagus Sawir Amrullah. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya, yaitu analisis pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Manajer Jakarta Timur sebagai pemenuhan ujian akhir semester metode penelitian manajemen. Lanjut, ya latar belakang masalah. Jadi, pengertian pajak, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini di jelaskan di dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, Indonesia ini menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Sementara fiskus ini atau pejabat pajak berperan sebagai pengawas. Nah, dalam praktiknya, banyak wajib pajak ini masih belum patuh, baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan, sehingga DJP menempuh pemeriksaan pajak untuk mendorong kepatuhan. Apa sih pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak ini berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang KUP, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti secara objektif, serta profesional untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Nah, hasil dari pemeriksaan ini adalah SKP atau Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang menjadi salah satu sumber penting dalam capaian penerimaan pajak termasuk di KPP Madya Jakarta Timur fokus penelitian ini. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Yang kedua yaitu berapa besar kontribusi realisasi pemeriksaan pajak terhadap capaian pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Nah, batasan masalah yang ditetapkan di sini adalah penelitian dilakukan pada satu KPP tertentu, yaitu KPP Madya Jakarta Timur, menggunakan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Yang ketiga yaitu fokus pada pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Lanjut, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu melakukan analisis pemeriksaan pajak, mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap penerimaan pajak, dan mengukur kontribusi pemeriksaan pajak terhadap capaian penerimaan. Manfaat penelitian, jadi bagi akademisi ini dapat berkontribusi pada ilmu perpajakan dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa atau peneliti lain dengan variabel yang sama atau berbeda. Bagi KPM Polda Jakarta Timur, ini menjadi referensi evaluasi kinerja dalam kegiatan pemeriksaan dan bisa digunakan untuk strategi peningkatan penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang. Yang masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi, definisi pajak yang pertama saya jelaskan dari aturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 atau Undang-Undang KUP yang intinya adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung dan dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Saya juga mengutip pendapat dari Rahmat Sumitro yang dikutip dalam Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal langsung untuk membiayai pengeluaran umum. Nah, fungsi pajak ini ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Apa sih itu fungsi budgeter? Fungsi budgeter ini berarti pajak ini berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Fungsi reguleran ini yaitu fungsi pajak sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan, misalnya tarif tinggi barang mewah yang dikenakan untuk barang mewah atau impor untuk mengurangi konsumsi masyarakat atas komponen tersebut. Pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak, menurut Mardiasmo, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, tujuan pemeriksaan pajak yang saya ambil dari PMK nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, penerimaan pajak itu apa? Yaitu seluruh penerimaan pajak yang diterima negara dari peran masyarakat membayar pajak yang digunakan atau dikelola untuk pembiayaan, belanja negara, dan pembangunan nasional. Tingkat penerimaan pajak ini mencerminkan keberhasilan administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara. Nah, penerimaan pajak ini digunakan untuk pembiayaan transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan fasilitas publik lainnya. Nah, berikut adalah penelitian terdahulu yang saya temukan terkait dengan topik yang sama dengan
yang digunakan saya dalam penelitian. Pertama dari Nasution dan Lubis dengan judul penelitian yaitu pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantau Prapat. Dengan hasil utamanya yaitu pemeriksaan pajak ternyata berpengaruh terhadap penerimaan dan peningkatan pemeriksaan diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan. Kemudian ada Firdayani, Layuk, dan Alolayuk. Judulnya yaitu pengaruh pemeriksaan dan pembagian pajak terhadap penerimaan pajak. Dan pemeriksaan pajak ini berpengaruh positif signifikan. Dan beberapa judul penelitian ketiga lainnya ini, di mana hasil kesimpulannya atau hasil utamanya adalah pemeriksaan pajak ini ternyata berpengaruh positif atau signifikan terhadap penerimaan pajak. Nah, berikut kerangka konseptual dan hipotesis. Kerangka konseptual ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X di sini adalah efektivitas pemeriksaan pajak, dan variabel Y adalah penerimaan pajak. Dengan hipotesis nol, yaitu pemeriksaan pajak ini tidak berpengaruh sama sekali dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan hipotesis satu atau hipotesis alternatifnya, pemeriksaan pajak ini ternyata berpengaruh positif dan signifikan, di mana semakin efektif pemeriksaan, semakin tinggi penerimaan pajak. Berikut kerangka penelitiannya, yaitu pertama dilakukan identifikasi masalah, studi literatur, perumusan masalah dan tujuan penelitian, penentuan metode penelitian, pengumpulan data, yaitu permintaan data KPP, pengolahan data, analisis data, pembahasan, kemudian saran dan kesimpulan. Nah, jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan kondisi apa adanya, dan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh antar variabel. Nah, sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari KPU Mada Jakarta Timur, yaitu data pemeriksaan pajak, target dan realisasi pemeriksaan pajak, serta capaian penerimaan pajak di KPU Mada Jakarta Timur. Nah, teknik analisis yang digunakan di sini ada statistik deskriptif, ada regresi linear sederhana, uji koefisien determinati, uji T, dan uji F. Ada uji kelayakan model juga. Objek penelitian yang dipilih adalah efektivitas pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak di KPP Mada Jakarta Timur tahun 2024 dan 2025 dengan subjek penelitiannya adalah Kantor Pelayanan Pajak Mada Jakarta Timur. Populasi sampel dan definisi operasional variabel. Populasi di sini adalah seluruh capaian kegiatan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak di KPP Mada Jakarta Timur, di mana sampel di sini saya menggunakan tekniknya yaitu purposive sampling dengan kriterianya yaitu data kegiatan pemeriksaan pajak KPM di Jakarta Timur tahun 2024 dan 2025 serta data capaian penerimaan pajak KPM di Jakarta Timur periode 2024 sampai 2025 dengan definisi operasional variable sesuai dengan tabel yang saya paparkan di sini. Untuk teknik pengumpulan data, pertama adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses permintaan data kepada seksi penjamin kualitas data dan seksi pemeriksaan, penagihan, dan penilaian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur. Lalu digunakan studi literatur, teknik yang mengkaji teori serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian untuk mengetahui teori yang relevan dengan variabel penelitian ini, yaitu efektivitas pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Nah, teknik analisis data. Yang pertama digunakan statistik deskriptif. Ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan suatu data yang telah diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum. Lalu ada statistik inferensial yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari sampel yang digunakan terhadap populasi serta menguji hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Lalu ada uji asumsi klasik, di mana digunakan untuk atau dilakukan sebelum analisis regresi dalam rangka memastikan bahwa model yang digunakan ini valid secara statistik serta dapat dipercaya dalam pengambilan kesimpulan. Nah, uji asumsi klasik ini yang digunakan karena saya hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah data residual dalam metode penelitian berdistribusi secara normal atau tidak, dan uji heteroskedasitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi varian yang konstan atau berbeda-beda dalam setiap observasi terhadap variabel independen. Lalu ada uji kelayakan model. Ini dilakukan untuk menguji kelayakan model sehingga model itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dilakukan uji koefisien determinasi, uji T parsial, dan uji F simultan untuk menguji hipotesis. Jadi lalu uji koefisien determinasi yang mengukur seberapa besar kontribusi variabel X dalam menjelaskan variabel Y pada model regresi yang digunakan. Nah, regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear sederhana karena di sini hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y.
dan digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Dengan Y adalah penerimaan pajak, X adalah efektivitas pemeriksaan pajak, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan E adalah error. Nah, pengujian hipotesis di sini dilakukan uji parsial atau uji T dengan uji simultan uji F. Jadi bedanya uji parsial ini untuk menguji pengaruh signifikan variabel independen dan variabel dependen secara parsial saja. Misalnya uji F itu pengaruhnya itu di, diuji secara keseluruhan. Jadi bedanya itu parsial dan keseluruhan. Nah, secara teori karena ini hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y, uji parsial atau uji T dengan uji F itu hasilnya akan sama. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu ada di KPM di Jakarta Timur dengan data mencakup kegiatan pemeriksaan pajak dan capaian analisis penerimaan pajak periode 2024 dan 2025 dengan waktunya yaitu di bulan Juni sampai dengan September 2026 sesuai dengan tabel yang saya paparkan di sini. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun penelitian saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.